Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua, duo serigala. Waduh, ngeri ya. Nyabik-nyabik apa? Ngejar-ngejar ya kan? Ya, duo inilah, duo hobi terkabul dah, Pak Nur. Ucapan adalah doa ya kan? Ucapan adalah doa ya. Iya. Oke, guys, jadi kita kedepannya mungkin bakal sering-sering muncul, karena kita akan membuat konten yang mana ini tentunya sangat bermanfaat gitu ya. Yang pasti ini bukan konten pencerahan, tapi lebih ke arah nge-breakdown atas apa yang sudah diberikan Pak Haji tentang ilmu RDAY dari A sampai Z. Ya, gitu betul. ya. Mungkin lebih ke mereview ya. Mereview, kita menginikan ulang. Terkadang kan teman-temannya tamu itu kan taunya apa sih ilmu RDAY? Ya. Kok pahamnya cuman kearifan lokalnya aja gitu, ibadahnya aja gitu. Betul. Nah mungkin kita sekarang mungkin sama mereka ini kita coba breakdown lah, kita coba rinciin gitu loh. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ilmu RDAY itu? Ya itu kan tidak hanya cawe-cawe, tidak hanya CD gitu loh. Banyak banget, karena hampir rata-rata semua yang datang ke sini, yang datang ke RDAY, yang pengen hajat anugerahnya cepat terkabul, ya otomatis wajib mempraktekkan ilmu RDAY. Ya. Nah, apa itu ilmu RDAY? Coba Kang Nur ya kan, diperjelas ilmu RDAY itu apa aja sih? Ya, pada prinsipnya ya ilmu RDAY itu adalah ilmu terapan. Apa yang dimaksud terapan? Ilmu praktek, bukan hanya sebatas teori gitu loh. Artinya apa? Kita yang melakukan, kita yang merasakan. Ya, Pak Haji hanya mengguiden. Nah, apa keuntungannya? Ketika ilmu itu membekas, ya itu jadi habit buat kita gitu lah. Nah, ya kan, betul. Kelebihannya di situ gitu. Betul. Ya, itu dulu yang harus dipahami. Kita yang mengerjakan sendiri, yang melakukan sendiri. Ya. Jadi sifatnya nggak bisa diwakilin ya? Nggak bisa. Harus kita yang mengerjakan dan untuk diri kita sendiri gitu lah. Betul. Iya. Karena ilmu RDAY itu ada rangkaian ibadah ekstrim dan juga sedekah, yakin ekstrim, dan juga ilmu kearifan lokal atau gimmick-gimmick. Ya, ada gimmick-gimmicknya. Mungkin kita coba ya, ilmu RDAY itu satu pertama adalah sedekah. Betul. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu suka nonton tuh yang di YouTube yang Pak Haji bilang, ini secara garis besar ya, kunci apa intisarinya sedekah itu, kalau Pak Haji itu mengumpamakan sedekah kita itu, hajat kita nih, kita kan punya hajat nih, itu ibarat pesawat. Nah kan, sedekah kita itu ibarat bahan bakarnya. Nah, aminnya anak yatim itu ibarat roketnya. Terus apa aja sih sedekah yang ada di RDAY? Nah, kan? Jadi di RDAY ada beberapa poin tentang sedekah. Ya. Yang pertama apa, Kang Nur? Yang pertama adalah sedekah subuh. Nah, ya. Yang kedua? Yang kedua sedekah Jumat Barokah. Atau patungan potong sapi. Ya. Sapi ya, bukan kambing ya kan? Bukan kambing, bukan ayam, tapi sapi. Khusus sapi. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga sedekah ekstrim. Nah, apa itu? Bukan es krim ya, ekstrim. Bukan sedekah es krim, tapi ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim, Kang Nur? Ya, kalau dirincikan bisa panjang kali, lebar kali, tinggi. Ya, intinya contohnya semacam barang kesayangan. Ya, contohnya mungkin itu barang kesayangan. Entah itu jam tangan, betul, kendaraan, dan sebagainya. Ya, intinya apa ya? Sedekah itu kalau kita lakukan bikin bergetar hati. Atau nominal yang belum pernah kita lakukan. Belum pernah kita lakukan. Gitu. Biasanya kita sedekah 1-2 juta setiap bulan. Ini kita hantam 5 juta, bahkan 10 juta, bahkan lebih. Bahkan lebih gitu kan. Nah itu bisa bikin, waduh sayang ya. Nah memang itu godaannya. Betul. Namanya ekstrim. Apalagi Kang Nur? Sedekah makanan kesukaan.
makanan kesukaan kita senilai. Bukan makanan kesukaannya, tapi senilai makanan kesukaan kita. Misalkan saya suka pizza, bukan berarti saya bawa pizza ke RDAY sedekahin buat anak yatim, bukan. Karena kan anak yatim belum tentu doyan. Betul. Ya, tapi nilainya sebesar makanan kesukaan. Kalau kata Pak Haji, kalau kita makan itu bisa nambah, bisa lahap. Yang membuat kita ibaratnya makan favoritnya apa sih? Nah, saya nih itu. contoh sate ayam. Betul. Harga sate ayam lo biasa makan di mana? Di RSPP. Seporsi sama nasi berapa? Sama minum berapa? Misal 50.000. Nah, berarti 50.000 dikali 500 dikali 12. Ya. Oke, berarti sedekah senilai makanan kesukaan. Berikutnya Kang Nur. Berikutnya ada sedekah pembersih WC. Nah, Ya, sedekah pembersih WC itu bukan berarti kita beli alat-alat pembersih WC-nya, sikat atau apa, terus dikasih, enggak, bukan itu. Tapi kita sedekah ke orang yang profesinya membersihkan WC. baik di mall, pokoknya tempat umum ya. Tempat umum. Kecuali masjid. Kalau masjid, karena di sini lebih menitik beratkan ke takjub, membuat takjub Allah. Ketika si pembersih WC itu takjub, disitulah Allah takjub. Nah, kenapa kita bukan nggak boleh ya? Lebih baik kalau bisa sih yang di mall, yang pasar Public area. Public area. Kalau masjid bukan apa-apa. Takutnya marbot itu udah biasa menerima nominal yang segitu, gitu loh. Mungkin dia sudah biasa nerima uang 100.000, 200.000. Tapi kalau di pasar-pasar tradisional kan orang biasa cuma bayar 2.000. PBU. PBU sekarang gratis, Kang Nur. Sekarang gratis. Iya, mall juga gratis, ya kan? Agak susah. Iya. Tapi nggak apa-apa, di situlah tantangannya. Ya intinya mau di terminal, stasiun, dimanapun ya, public area. Oke. Apalagi Kang Nur berikutnya? Sedekah profesi atau tenaga. Seperti kita nih. Ya, apa sih Bapak kemampuannya? Iya. Oh, kita biasa ngerti tentang ilmu pupuk, pembuatan pupuk organik. Misalnya kita bisa mengolah kotoran sapi nih, kohe jadi pupuk. Nah, pakai apa tuh? Misalnya pakai cacing atau apa? Nah, kebetulan di sini lahannya ada, ternaknya banyak. Atau kita mengerti tentang cara merawat sapi yang baik dan benar. Nah, cara memberi pakan atau apa. Nah, biar gemuk terus. Biar gemuk terus, biar sehat. Nah, itu kita bisa. Kita namanya sedekah profesi atau sedekah tenaga. Ya intinya kalau kita memiliki profesi tertentu yang bisa diterapkan, diaplikasikan di RDAY, silakan. Tapi kalau kita tidak punya profesi tertentu, tenaga lah yang kita bagikan. Entah nyapu-nyapu, nyuci piring, ngebersihin WC di RDAY dan sebagainya dan sebagainya. Itu biasanya terkait ke riado. Riado ya. Ya, biasanya itu. Ya, ya mungkin nanti kita spill satu persatu ya. Kita kupas, itu kita kupas. tuntas. Kenapa harus ada sedekah subuh? Kenapa ada sedekah Jumat Barokah? Tutorial bagaimana cara sedekah subuh di RDAY bakal di waktunya next konten. Kapan? Nanti next konten berikutnya kita kupas satu-satu. Nah, sedekah beres ya. Tadi ada sedekah subuh, Jumat Barokah, ekstrim, makanan kesukaan, pembersih WC dan juga profesi atau tenaga. Berikutnya Kang Nur, berikutnya adalah ibadah. Ilmu RDAY salah satunya selain sedekah adalah ibadah. Betul. Rangkaian ibadah Rangkaian di RDAY itu mulai dari kapan? Dari jam berapa, Kang Nur? Di RDAY itu ibadah itu ya sebetulnya sih sesuai dengan yang bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kita hidup untuk beribadah. Nah, di RDAY itu ada rangkaiannya. Dari awal kita melek sampai kita tutup mata lagi, mau tidur lagi, ya itu kita ada rangkaiannya. Nah, contohnya apa? Kita bangun jam 00, ya kan? Kenapa harus bangun jam 00? Nanti kita kupas. Oke ya, dari ibadah itu pertama bangun jam 00. Habis bangun sebelum kaki kita turun ke lantai menginjak bumi nih, kita ucap syukur, senyum ya. 41 kali. Senyum 41 kali. Sekali senyum? Sekali senyum 20 detik. Itu ada maknanya juga. Nanti kita kupas. Kenapa sih harus senyum? Kenapa harus 41 kali? Kenapa harus 20 detik? Nah, itu nanti kita kupas ya. Berikutnya mandi. Mandi. Ya, kenapa harus mandi? Kan dingin jam segitu. Oh, nanti kita kupas juga. Ya, mandinya bagaimana? Harus pakai apa? Nah, nanti ada. Makanya subscribe dulu ya kan, biar gak ketinggalan. Subrek ya. Setelah mandi Kang Nur, sholat tahajud.
Rangkaiannya ya. Kalau rangkaiannya yang biasa di RDAY itu sholat tahajud itu sebanyak 4 rakaat. Ya. Dilanjutkan dengan sholat hajat, sebanyak 2 rakaat. Kemudian sholat witir 3 rakaat, 2 dan 1. Atau Bapak Ibu boleh tambahkan juga sholat taubat. Bisa sholat tobat, bisa memang kita tobat. Kitanya bertobat. Tergantung. Nah, Kang Nur, khusus buat pemirsa, para pecinta RDAY yang baru pertama kali mau mempraktekkan ilmu RDAY, Pak Haji menyarankan untuk bertaubat dulu. Sambil telanjang bulat. Ntar kita kupas lagi. Nanti kita kupas masalah tobat. Yang terakhir, Kang Nur. Terakhir itu kita baca Quran. Baca Quran harus berapa juz? 12 juz. 12 juz. Maksain, ya kan? Terus kenapa harus baca Quran? Misalnya ada yang pertanyaan, kan saya nggak bisa baca Quran. Bagaimana kalau diganti sama sholawat? Nanti kita kupas ya. Ya kan? Oke. Jadi udah sebentar, masih ada Om. Apa lagi tuh? Sholat qobliyah badiyah. Nggak boleh? Nggak boleh bolong. Sholat tepat waktu. Masalah qobliyah badiyah nanti jumlahnya zuhur berapa, asar berapa, nanti kita kupas juga. Pokoknya ada di next tapi konten. rangkaian dari yang ibadah ini nih, yang 1 malam itu nih, dari bangun jam 00, ucap syukur, senyum 41 kali, mandi, tahajud, baca Quran, sholat qobliyah qobliyah sebelum subuh. Kalau yang perempuan itu gelar sajadah, ya kan, sebelum sholat subuh kan. Nah, yang laki-laki berjamaah di masjid. Nah, nanti lanjutkan lagi baca Quran. Jangan tidur nih. Setelah sholat subuh nggak boleh tidur. Karena di situ keberkahan tuh. Sampai matahari terbit. Nah, sampai matahari terbit. Barulah tidur. Atau kerja. Kalau yang kerja. Kalau yang dagang, dagang. Capek dong Om Regi. Saya akan kerja kantor. Gimana nih? Pokoknya maksain. Ntar kalau udah kabul, stop. Oke. Berikutnya, memang sedekah harus dipaksa. Jadi ada sedekah, ada ibadah, dan juga ada satu lagi, yakin. Ya, yakinnya karena harus kalau tingkat dewa. Harus tingkat dewa. Kita semua ibadah sudah, sedekah sudah, tapi kita was-was, ragu-ragu, enggak yakin terkabul apa enggak. Ya sayanglah Bapak Ibu, ya. Kita udah ibadah, udah capek-capek, terus kita was-was, nggak yakin. Ya karena memang itu tugasnya setan, ngegoda. Ala jiwaswisu fi sudurinas, yang suka membisikkan ke hati orang. Nah, makanya Pak Haji membentengi dengan 18 sifat yang tidak boleh dilakukan. 18 sifat yang apa enggak ya loh? Saya tidak apal kamu, tapi alhamdulillah perlahan sudah mulai mengendalikan. Iya, kayak mengeluh, jengkel, kepancing jengkel, komen kan, muka suntuk, cemburu, marah dan teman-temannya. Nanti kita kupas satu-satu ya, takut waktunya nggak cukup. Nah, jadi buat pengen caranya biar yakinnya harus ekstrim, kata Pak Haji, kita harus pasti, yang namanya ke Allah pasti, niscaya dan pasti. Semoga, mudah-mudahan, atau insya Allah. Kalau bahasa guyonnya Pak Haji, kalau semoga itu kayak di apotik. Nah, memang benar sih kalau kita berdoa pakai semoga, 50% hidup terkabul, hidup 50% nggak terkabul kan kita semoga. Semoga itu biasanya untuk hal-hal yang bersifat sosial, antar manusia. Kalau kita udah ke Allah pasti dan yakin, kan ayatnya sudah jelas. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, sekarang kita udah berdoa bagaimana supaya terkabul. Nah, kan itu kan. Waras. Nah, badan kita ini, hati kita ini yang harus ditata, dibersihkan dulu. Dibersihkan. Jadi ada lagi yang namanya jangan jadi Tuhan kecil. Nah, kadang-kadang sadar atau tidak sadar, karena kita sudah terbiasa dalam manajemen modern ya. Dari kita dulu sekolah, kuliah, sudah kita ada planning, actuating, POAC itu zaman saya dulu kuliah. POAC itu kan. Nah, di RDAY ini itu dilepaskan kemelekatan itu. Misalnya gini nih, kita tidak boleh menghina Allah. Ketika kita, aduh, besok anak harus kuliah, harus ada ini. Nah,
itu secara halus itu sudah menghina Allah. Ragu ya? Ragu, kembali lagi ke yakin yang tadi. Iya. Ya memang susah sih ya. Segala sesuatu juga itu harus latihan. Ya betul. Tapi kita tidak boleh bilang susah, Kang Nur. Iya. Pasti bisa. Semua berawal dari pelan dulu, bawah dulu, nggak apa-apa. Terus kayak tadi apa? Kelupaan mah. Tadi kan jangan jadi Tuhan kecil. Iya. Nah kembali ke jangan gini loh, kalau yang maksudnya jangan jadi Tuhan kecil tuh. Kalau istilah Pak Haji, ada tamu yang nanya, Pak Haji, saya mau menjual rumah seharga 5M. Nanti kalau rumah itu udah laku, uangnya mau saya pakai buat A, B, C, D. Ya mungkin dulu waktu kita kuliah nih, ya memang kita ada namanya perencanaan ya. Betul. Nanti harus gini. Nanti, nah di RDAY itu ditingkatkan lagi. Kalau memang kita mau jual rumah, udah jual aja. Karena kita nggak tahu kan, kita bayar utang itu belum tentu dari kita hasil ngejual rumah. Betul. Kan cara Allah kan berbagai macam cara, 1001 macam cara lebih. Mungkin kita tidak harus menjual rumah, tapi rumah itu tetap milik kita, tapi utang itu bisa lunas. Dengan caranya Allah. Nah, itulah keajaiban miracle. Iya. Ya kan? Nah, atau gini. Pak Haji sering saya lihat saya dengar kasus, saya perhatikan. Pak Haji saya terlibat utang apa? Karena pegawai saya itu punya utang, terus saya tolongin supaya hutangnya lunas. Nah sekarang dia nggak bayar ke gue, ke saya, jadi saya punya utang. Jadi uang yang saya buat karyawan saya itu, saya dapat pinjam dari ini atau dapat apa gitu kan. Nah itu artinya apa? Artinya kita udah mengambil hak Allah. Kata Allah, orang itu sengaja gue bikin susah supaya dia balik ke gue, ingat gue. Nah lu bantuin, lu tolong supaya ini, ya sekalian aja lu juga akhirnya sama Allah dinyungsepin. Kalau mau bantu, udah bantu aja. Misalnya gini, kita punya karyawan namanya si A atau kamu punya utang, kok kerja nggak ini? Iya Pak, saya punya utang 100 juta. Udah nih, kalau memang kasih aja, kasih 100 juta. Mau dia buat bayar utangnya, mau dia buat pakai apa, itu bukan urusan kita. Kita bantu aja. Artinya kita jangan jadi Tuhan kecil yang mengambil hak Tuhan, haknya Allah. Kan kita nggak tahu rencana Allah. Betul. Kenapa dia dibikin seperti itu? Iya kan? Nah sedangkan kita mau ngambil alih. Nah itu artinya jangan jadi Tuhan kecil. Pokoknya buang jauh-jauh kata nanti kalau laku saya mau ini. Nanti kalau lunas, nanti kalau cair saya mau sedekah ke RDAY 100 miliar. Kata Pak Haji, empret. Jadi cair dulu, laku dulu, lunas dulu, baru kita niatkan untuk apa di plot gitu. Atau ketika kita membantu orang nih, kita mau nolong orang itu supaya orang itu terbebas dari kesusahannya, nggak boleh itu. Biar aja ya. Iya, biarin aja. Bantu aja udah. Artinya kita kan mengambil haknya Allah, kok kita seolah-olah jadi Tuhan gitu. Ya dong, kalau mau bantu udah bantu, titik udah. Nggak boleh teruskan lagi. Nanti supaya dia begini-begini. Nah, berarti kita udah mengambil. Iya kan? Betul sekali. Kalau itu bukan ranah kita. Oke, berikutnya Kang Nur ya, rangkaian ilmu RDAY. Sudah ada sedekah, ibadah, dan juga yakin. Yang terakhir adalah ini nih, ilmu kearifan lokal. Atau gimmick, atau kalau Pak Haji bilang toppingnya. Ya, topping. Ya, topping. Misalnya kalau kopi suka ada topping di atasnya bentuk apa, kayak bentuk apa. Makanan juga ada topping-toppingnya. Ada topping-toppingnya. Macam-macam lah ya. Gini ya Bapak Ibu, sebetulnya sih ilmu kearifan lokal itu dulu nih 2 atau 3 tahun ke belakang, mungkin zamannya Om Reki dulu, zamannya saya, itu memang belum Pak Haji bahas, belum Pak Haji kupas ya. Belum diangkat. Diangkat ilmu-ilmu kearifan lokal. Soalnya ini ngeri-ngeri sedap nih. Karena zamannya eranya berbeda udah ya. Modern, udah digitalisasi, sesuatu yang sifatnya menurut sebagian yang nggak merasakan dikira aneh, dikira sesat, dikira mitos dan sebagainya. Padahal itu adalah obat yang paling mujarab yang ada di tubuh kita dan gratis. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan penyakit, semuanya obatnya ada di diri kita. Ya kan? Istilahnya apa ya?
Kalau ada hadisnya sih ya, cuman saya nggak tahu bunyinya apa. Intinya gini, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya kan? Jika segumpal daging itu baik, maka baik keseluruhannya, ya kan? Artinya apa? Ya obatnya itu ada di diri kita. Ibarat apa-apa itu ada di diri durian, kita. Kang Nur ya. Nah, contohlah. Makan durian ya kan. Kata orang-orang misalkan biar kita habis makan durian nggak panas, nggak apa, nggak kolesterol, itu kita kasih air buat kita diminum kulit duriannya. Artinya apa? Penangkalnya itu ada di situ. Atau gini, kita makan emping melinjo ya. Nah, itu supaya kita tidak asam urat, ya kita harus makan dengan ininya. Kulit-kulitnya. Kulit yang luarnya ya, bukan kulit dalamnya keras. Begitupun makan salak. Salak kalau supaya kita nggak susah, ya itu dengan kulit arinya. Jadi ilmu kearifan lokal sebenarnya ada yang di tubuh kita, ada juga benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi yang pasti Kang Nur, dulu saya juga sempat berpikiran bahwa tentang kearifan lokal, wah ini kayaknya makin kesini makin kesono nih, ya kan? Saya juga jujur ya, kayaknya perasaan dulu RDAY nggak ada begini gitu ya. Sekarang kenapa ada sapu lidi lah, centong lah, segala diusap-usap lah. Karena gini, Om Regi ya, makin kesini kan tamu RDAY itu makin banyak. Betul. Ya. Dan itu dari berbagai macam kalangan. Ada yang mungkin ada yang mampu, ada yang nggak mampu, ada yang memang sedang-sedang aja. Artinya apa? Ketika Pak Haji bilang, lo berani nggak sedekah? Kan belum tentu bisa. Betul. Iya kan? Sedangkan kan terkabul pengen gitu kan. Semua orang tentu pengen terkabul. Semua pengen. Ya iya kan? Karena memang ya ketika kesini kan pengen hajatnya terkabul. Betul. Nah terus nanya lagi gini, Pak Haji, saya harus ngamalkan apa gitu kan, atau saya harus wirid apa. Lah Pak Haji kan udah mendisklaimer, gue kan bukan ustadz, gue kan SD Impres. Jadi Pak Haji sudah, itu mah bukan bagian saya ngasih wirid, ngasih apa gitu loh. Nah karena memang Pak Haji basicnya mungkin sebagai orang Jawa, mungkin beliau juga pengalaman beliau dulu dari ibunya Eyang atau dari neneknya, buyut-buyutnya. Terus coba Pak Haji gali lagi. Ada ilmu centong, ya kan? Ya. Ada sidi, ada sapu lidi, ya, ada suwuk atau camahan atau gembok, ada colak-colek. Ya, ada sidi dan BH dibalik. Ngajak omong uang, ada ajak ngomong uang, atau ada ajak ngomong apa lagi tuh? Kalau kita dandang itu untuk manggil air panci, macam-macam lah ilmu kearifan lokal. Banyak banget. Intinya apa? Dasarnya tetap kita adalah ke Allah. Mintanya ke Allah dulu, gitu. Diawali ucapan Allah dulu. Iya, itu cuman wasilah, media. Sama aja kalau kita ke dokter, betul. Kan yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat. Betul. Ya kan yang menyembuhkan kan Allah. Kan Pak Haji suka bilang, lu misalnya sakit gigi, ya lu kalau punya duit ya ke dokter. Tapi kalau nggak punya duit, kan lu punya alat kelamin. Ada obat di dalam tubuh. Ada obat. Pakai lah. Kan? Ya udah lu colek kelamin, lu tetelin. Nyatanya kan banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh hitungan detik. Nggak nyampe menit. Misalnya nih, ketika kita kecil nih, dulu mungkin kan profesi dokter juga belum banyak kayak sekarang kan. Apalagi di daerah di pelosok, mau ke dokter juga jauh. Ketika kita jatuh, benjol, apa yang dilakukan ibu kita? Dikucek pakai rambut ibu kita. Diusap, ya kan? Tapi alhamdulillah kan, dengan keyakinan dan kepastian, yakinnya ke Allah sembuh. Nah, jadi balik lagi ya penonton ya, ilmu RDAY semuanya tentang ibadah. Betul. Adapun yang sifatnya kearifan lokal, itu pun juga harus diawali dengan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 3 kali ya. Atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkah karomah wasilah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Yakin seyakin-yakinnya, kalau Bapak Ibu ada penyakit,
hari ini juga, detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, hari ini juga, minggu ini juga sembuh. Nah, jadi Allah dulu. Iya. Terus kenapa itu ada ucapan atas berkat karomah aminnya anak yatim? Nah. Karena gini Bapak Ibu, itu ada keterikatan. Ketika Bapak Ibu sedekah, nah itu yang mengikatkan. Tanpa Bapak Ibu hadir di sini, Bapak Ibu transfer, kan ustadznya suka ini, suka mengijabkan untuk tamu-tamu rumah doa, anak itu yang sudah bersedekah, menyedekahkan hartanya, ya kan? Allah ijabah, Allah kabulkan. Nah, itu yang mengikat kita. Betul. Ya kan? Jadi kesimpulannya di RDAY itu intinya untuk mendekatkan diri ke Allah, ke Maha Pencipta. Betul. Metode pendekatan kita ke Allah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu dengan ibadah sosial, yang kedua dengan ibadah ritual. Ya. Ibadah sosialnya apa di RDAY? Ya sedekah itu. Ya. Iya kan? Betul. Artinya apa? Ketika kita bersedekah, kita membahagiakan orang lain. Ketika orang lain susah, disitulah Allah berada. Dan yang pasti sedekah ke RDAY udah jelas ada anak yatimnya. Terlihat langsung, Bapak Ibu kalau pengen datang ke sini pun langsung melihat, langsung merasakan ijab bareng sama anak yatim, boleh. Ya, jadi tadi kembali bahwa cara kita mendekatan kita kepada Allah satu dengan ibadah sosial, yaitu dengan sedekah. Yang kedua dengan ibadah ritual, yaitu yang tadi ibadah bangun jam 00, ya kan, ucap syukur, itu kan semuanya rangkaian ritual. Baca Al-Quran, ya kan, mandi, semuanya kan itu ritual buat diri kita sendiri. Betul. Ya kan, buat kita juga kok. Harusnya kita baca Quran, pahalanya kan buat kita. Nah, ya jadi kan? buat para penonton ya, yang tiba-tiba video ini melintas, kalau masih penasaran, silakan buka channel RDAY Official, tonton semua video live ya, pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto, biar nggak bingung ya. Tapi harusnya nggak bingung lah, karena bahasanya ringan, simple, dan gampang dicerna. dan Dengan bahasa ciri khasnya Pak Haji, dengan humor-humor yang humornya agak ngeri-ngeri sedap, tapi asoy ya kan, bikin menghibur. Justru itu yang tidak bikin ngantuk. Gitu. Iya. Yang pasti Bapak Ibu ya. Mungkin kita sepil lagi kali Om. Apa tuh Pak Nur? Ya maksudnya dari kita resume, ya kan, apa aja sih gitu kan. Ya. Takutnya bingung nih harus mulai dari mana. Iya betul. Ya kan. Jadi ilmu RDAY itu pertama sedekah. Dua, ibadah. Ya. Yang ketiga, sifat 18 itu termasuk yakinnya itu yakin. Yang ketiga baru gimmick-gimmick ilmu kearifan lokal. Ya. Dan semuanya itu saling terkait. Saling terkait. Tidak bisa, saya mau centong aja. Ya nggak apa-apa, bisa aja gitu. Tapi itu kalau kita pondasinya nggak kuat nih, ibadahnya kita nggak ini, ya mungkin terkabul semua juga. Yang ngabulkan kan Allah. Tapi kan tidak ada nilai pahalanya kan. Justru itu yang bagus itu ketika kita udah ke RDAY, akhirnya kita mencari ridho Allah. Ujung-ujungnya ke sana kok Pak Haji itu ngajaknya. Memang wasilahnya dengan anugerah kita, hutang kita, macam-macam lah. Ya. Oke. Sepertinya nih baru konten pertama nih. Apa ilmu RDAY? Nanti penjelasan lebih detail, lebih dalam ya akan ada di next konten. So buat semua penonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini ya kan. Buat yang pengen datang ke RDAY silakan cek deskripsi untuk alamat jelas dan juga link Google Maps-nya. Buat yang pengen sedekah ke RDAY juga ada di deskripsi nomor rekening Pak Haji. Nah, oke, sepertinya sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, Kang Nur, ada lagi? Udah. Sekian mungkin aja ya. Itu aja. Apa yang tadi sudah kami kemukakan, bisa Bapak Ibu pahami dulu, ya. Nah, jangan apa-apa udah nanya, udah ngeluh. Kalau saya begini-begini, nggak kerjakan dulu aja, kerjakan ya. Kuncinya nyimak dulu, nyimak lagi. Kalau udah agak paham, baru mulai praktek. Nah, praktek. Kalau Pak Haji bilang, simak, praktek, terkabul. Nah, ya, oke, mungkin. Ya udah, sekian dulu. Ya, pokoknya videonya. intinya
salam terkabul, karena terkabul itu pasti. Kalau anak yatim bilangnya apa? Jazakallah. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Doanya terkabul, hajatnya terkabul. Amin. Anak yatim aja yakin yang ngedoain. Nah, kita nggak yakin ya. Gimana dong ya? Oke, Om Ragi silakan tutup. Oke, terima kasih para penonton sudah menonton video sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.